Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisma Rusda Prakosa. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas K3L dengan topik The Role of Safeguard Budidaya Tambak Udang di Indonesia. Nah, berdasarkan data yang kita dapatkan pada tahun 2022, eh, didapatkan nilai 70% kematian udang, tingkat kematian udang itu dipengaruhi oleh nilai disoksigen, tidak terkontrolnya nilai DO. Dan yang kedua adalah tingginya biaya operasional yang dirasakan oleh para petambak udang. Nah, sehingga di sini kita bisa petakan berdasarkan bagian tersebut, yang mana kita dapat mengetahui hasilnya itu apa. Hasilnya adalah tingginya tingkat kematian udang dan bengkaknya biaya operasional pada budidaya tambak udang di Indonesia. Apa yang sebenarnya yang menyebabkan hal ini terjadi? Karena ada beberapa eh, problem. Yang pertama adalah buruknya kualitas air pada tambak udang. Yang kedua, sistem pengecekan yang masih konvensional atau manual. Yang ketiga, tidak lengkapnya parameter pengecekan energi. Yang keempat adalah pengoperasian aerator atau sistem aerasi secara masif atau tidak terkontrol. Yang kelima, masih ketergantungan dengan bahan bakar minyak. Nah, case yang nomor 5 ini sering kita jumpai pada petambak udang tradisional maupun semi-intensif. Sehingga dari hasil dan cost itu kita mendapatkan sebuah deviation-nya adalah tidak tercapainya target produktivitas pada budidaya tambak udang sehingga nantinya akan mengakibatkan loss event yaitu terjadinya gagal panen pada budidaya tambak udang. Nah, tetapi kita masih memiliki tindakan pencegahan. Yang pertama itu adalah pemanfaatan water quality system yang dilengkapi dengan multi parameter, yaitu ada DO, pH, salinitas, dan suhu. Tentunya terhubung dengan aplikasi atau web yang memanfaatkan smart IoT. Yang kedua adalah pemantauan kualitas air tambak udang secara online dan real time. Yang ketiga adalah pemanfaatan smart energy meter dan early warning system pada beban listrik yang terpasang. Nah, biasanya beban listrik yang terpasang di sini adalah motor induksi 1 pas 3 pas yang digunakan untuk menggerakkan sistem aerasinya atau aeratornya. Yang keempat adalah otomatisasi sistem pengoperasian aerator atau aerasi. Yang kelima, untuk menjawab permasalahan khusus di masih ketergantungan dengan bahan bakar minyak, kita dapat memberikan suatu opsi dengan melakukan pemanfaatan energi baru terbarukan. Dengan contohnya itu adalah pemanfaatan panel surya. Nah, tetapi apabila uh, loss event ini sudah terjadi, kita masih dapat melakukan mitigasi. Yang pertama itu limbah dari gagal panen dapat diolah dan dimanfaatkan lagi. Yang kedua adalah dapat melakukan panen secara parsial dan yang ketiga adalah memaksimalkan satu siklus budidaya pada kolam yang lainnya. Dan ada pun juga yang tidak termitigasi yaitu tentu saja dari kerugian biaya operasional, waktu, tenaga, dan lain sebagainya, dan kehilangan calon customer atau pembeli. Nah, berikut merupakan gambaran dari preventif yang saya jelaskan tadi, bahwa ada water quality system yang dilengkapi dengan 4 parameter, yaitu pH, DO, salinitas, dan temperatur. Kemudian ada ekorator yang bisa tersuplai dengan panel surya, baik menggunakan sistem off-grid, on-grid, maupun hybrid. Yang ketiga adalah pemanfaatan atau penggunaan smart energy meter yang digunakan sebagai monitoring energi secara real time, serta dilengkapi dengan early warning system. Nah, khususnya preventif ini nantinya tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk memudahkan controlling dan monitoring oleh para user atau petambak udang. Nah, saya juga uh, melakukan analisa dari skenario base menggunakan diagram Boti. Di sini sudah kita ketahui bahwa hasilnya adalah tingginya tingkat kematian udang dan bengkaknya biaya operasional pada budidaya tambak udang di Indonesia, sehingga mengakibatkan gagal panen budidaya tambak udang. Nah, ini dibagi menjadi 2 kondisi, before dan after. Before-nya adalah buruknya kualitas air pada tambak udang, kemudian sistem pengecekan masih konvensional, kemudian kurangnya parameter pengecekan energi, kemudian ada pengoperasian aerator tidak terkontrol, dan yang terakhir adalah ketergantungan bahan bakar minyak. Adapun tindakan pencegahan yaitu pemanfaatan water quality system, pemantauan online dan real time, pemanfaatan smart energy meter dan early warning system, kemudian otomatisasi sistem aerator, dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Tetapi kita lihat pada kondisi afternya, setelah terjadinya loss event atau gagal panen budidaya tambak udang, kita masih bisa melakukan recovery, yaitu apa? Pemanfaatan limbah gagal panen. Dilakukan panen parsial, tentu saja juga memaksimalkan satu siklus budidaya. Nah, ini juga ada konsekuensinya, teman-teman, yaitu tentu saja konsekuensinya adalah kerugian biaya, waktu, tenaga, dan lain sebagainya, dan tentunya juga kehilangan calon customer atau pembeli. Nah, berikut presentasi dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.